Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan hari ini kita belajar lagi, berjumpa dengan Ibu dalam channel YouTube Zuratul Ali Rahmawati dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Kelas 11 SMK Muhammadiyah Pasuruan. Anak-anakku, Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa tiap orang yang bernyawa akan merasakan mati. Dari ayat di atas jelaslah bahwa hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Hidup di dunia akan datang masanya kita berpisah dengan dunia berikut isinya. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput. Kematian adalah pintu dan setiap manusia akan memasuki pintu itu tanpa ada seorang pun yang dapat menghindar darinya. Dari hal tersebut, maka kita harus mempersiapkan amal ibadah kita karena kita tidak tahu kapan ajal itu datang menjemput. Jika seseorang telah dipastikan meninggal dunia, maka kewajiban kita sebagai sesama muslim adalah merawat jenazahnya. Perawatan jenazah apabila seorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan, yaitu memandikan jenazah, mengkafani, mensolati, mengubur, dan mengantarnya ke tempat terakhir yaitu makam. Namun sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap jenazah, yaitu seperti berikut ini. Pejamkan matanya dan mohonkan ampun kepada Allah atas segala dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak terlihat auratnya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Dan yang terakhir, bagi keluarga dan sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayit. Maka ketika semuanya sudah dilakukan, maka kita akan melakukan proses memandikan jenazah. Sebelum proses memandikan jenazah, maka perlu disiapkan dulu yaitu kain kafan untuk jenazah. Kain kafan paling tidak 1 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Abu Salamah menceritakan ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, berapa lapis kain kafan Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Aisyah, 3 lapis kain kafan putih. Hadis riwayat Muslim. Itu kain kafannya sudah kita siapkan. Kemudian bagaimana caranya nanti sebelum jenazah kita kafani? Yang pertama caranya adalah hamparkan kain kafan helai demi helai, menaburkan kapur baru pada tiap lapisannya, kemudian mayat diletakkan di atasnya.
Kedua tangan dilipat di atas dada, dengan tangan kanan di atas, tangan kiri. Mengkafaninya pun tidak boleh asal-asalan, apalagi mengkafani mayat saudara kalian. Kafanilah sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim dari Jabir Abdullah radhiyallahu an. Setelah kain kafan sudah siap, maka sekarang kita mandikan jenazahnya. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah. Jenazah itu orang Islam, apapun aliran ras, suku, dan profesinya. Didapati tubuhnya walaupun sedikit, bukan mati syahid, mati dalam peperangan untuk membela agama Islam seperti yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang berhak memandikan jenazah. Apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Sebaliknya, apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Setelah dimandikan, tentunya tadi adalah mengkafani jenazah. Caranya tadi sudah Ibu paparkan, ya, bahwa jenazah laki-laki adalah 3 lapis, jenazah perempuan 5 lapis, terdiri dari juga kain baju, kemudian rok, serta kerudung. Juga memakai celana dalam. Untuk selanjutnya adalah menyolati jenazah. Tata cara melaksanakan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Jenazah diletakkan paling depan, apalagi mayat laki-laki, hendaknya imam berdiri menghadap dekat kepala mayat. Jika mayat wanita, imam menghadapnya dekat pinggangnya. Letak imam paling depan diikuti oleh para makmum. Jika yang mensolatinya sedikit, usahakanlah dibuat 3 baris atau shaf. Mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Niat tersebut jika dilafalkan sebagai berikut artinya. Aku berniat sholat atas jenazah ini 4 takbir fardhu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kalau boleh diniatkan, yang biasanya pakai usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Kemudian takbir ihram yang pertama, dan setelah takbir pertama itu membaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah selesai, dilanjutkan dengan takbir yang kedua, Allahu Akbar, membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. Bacaan doa jenazah adalah sebagai berikut. Jika jenazahnya laki-laki, maka doanya adalah Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jika jenazahnya perempuan, maka doanya adalah Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang artinya, ya Allah, ampunilah ia, kasihanlah ia, sejahterakanlah ia, maafkanlah segala kesalahannya. Takbir yang keempat dilanjutkan dengan doa untuk jenazah. Jika jenazahnya laki-laki,
Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Jika jenazahnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Kemudian terakhir membaca salam sambil menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian menoleh kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tata cara mensolatkan jenazah. Setelah jenazah sudah disolati, maka tugas kita yang terakhir sebagai muslim adalah mengantarkan jenazah, yaitu mengubur jenazah. Dalam mengubur jenazah, ada beberapa penjelasan sebagai berikut. Rasulullah menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai sabdanya, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad bersabda, "Segerakanlah mengubur jenazah." Hadis riwayat Muslim. Sebaiknya mengubur jenazah pada siang hari. Anjuran meluaskan lubang kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengantar jenazah sampai di kuburannya. Lalu beliau duduk di tepi lubang kubur dan bersabda, "Luaskanlah pada bagian kepala dan luaskan juga pada bagian kakinya." Ada beberapa kurma baginya di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang keempat, boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Yang kelima, bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Kemudian larangan memperindah kuburan. Bacaan meletakkan mayat dalam kubur apabila mayatnya meletakkan dalam kubur, Rasulullah bersabda, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Atau juga bisa dibacakan doa lain dalam riwayat hadis lain. Bismillahi wa ala millati Rasulillah wa ala sunnati Rasulillah. Sebelum dikubur ahli waris dan keluarga, hendaklah bersedia menjadi penjamin menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat jika ada, baik dari harta yang ditinggalkan atau dari sumbangan keluarganya. Nabi Muhammad bersabda, diri orang mukmin itu tergantung, tidak sampai ke hadirat Allah karena hutangnya, sampai dibayar dahulu hutang itu oleh keluarganya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Abu Hurairah. Yang terakhir adalah takziah atau melayat. Melayat adalah mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah, kematian salah seorang keluarganya dalam rangka menghibur atau memberi semangat. Para muazzin, orang laki-laki yang bertakziah, atau muazziyat, orang perempuan yang bertakziah, hendaklah memberikan dorongan kekuatan mental atau menasihati agar orang yang tertimpa musibah tetap sabar dan tabah menghadapi musibah ini. Ada ketiga orang bertakziah, antara lain, 1, menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Yang kedua, hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Yang ketiga, hindarilah canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. Keempat, usahakanlah turut menyolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Yang terakhir, membuatkan makanan bagi keluarga yang tertimpa musibah. Ziarah kubur. Ziarah artinya berkunjung, kubur artinya makam. Ziarah kubur artinya berkunjung ke makam. Awalnya Rasulullah melarang umat Islam untuk berziarah kubur karena dikhawatirkan akan melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Misalnya menangis di atas kuburan, bersedih,
meratapi. Bahkan yang lebih bahaya adalah mengkultuskan mayat yang ada di dalam makam. Akan tetapi karena mengingat mati itu penting, dan di antara mengingat mati adalah ziarah kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan berziarah dengan tujuan mengingat mati. Dari Abdullah bin Buraidah, Rasulullah bersabda, "Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan." Di antara hikmah ziarah kubur di antara lain adalah mengingat kematian, dapat bersikap zuhud, menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Selalu ingat berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. Mendoakan si mayat yang muslim agar diampuni dosanya dan diberi kesejahteraan di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita seharusnya mengambil ibrah dari apa yang kita sampaikan dan usahakanlah kalian bisa menghormati hak sesama muslim dengan cara menyalati jenazahnya ataupun mengantarkan jenazah ke makam. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.